Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Hayati dengan NIM 1830108055 di jurusan Bimbingan dan Konseling dari BKC. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar prestasi. Nah, untuk penjelasannya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ikuti terus ya teman-teman. Di slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya motivasi. Nah, motivasi berasal dari bahasa Inggris, motivation, yang berarti dorongan. Kata kerjanya adalah to motivate, yang berarti mendorong, menyebabkan, dan merangsang. Motif adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong individu tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menurut Surya Brata tahun 1994. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi ini dikenal dengan motivasi belajar, yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan dari penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Ini menurut Winskell 1987. Seorang tokoh bernama Ferdinand Foch mengatakan bahwa senjata yang paling ampuh di dunia ini adalah jiwa manusia yang terbakar menyala-nyala. Ini adalah sebuah ungkapan tentang motivasi. Motivasi dapat mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan kemalasan kita juga, dan mengalahkan kelelahan. Dorongan yang kuat dari dalam diri memunculkan energi untuk terus-menerus berusaha mencapai keberhasilan yang diinginkan pada saat belajar atau mengerjakan tugas, saat ketika kita bersungguh-sungguh, dan begitu pula sebaliknya. Itu semua dipengaruhi oleh motivasi dari dalam diri kita sendiri. Motivasilah yang memberikan daya dorong dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Meski keberhasilan sebagai siswa ditentukan oleh strategi belajar dan kemampuan dasar yang dimiliki, namun motivasilah yang menjadi pemicu energi untuk berprestasi. Intelijensi atau kemampuan intelektual dan bakat merupakan faktor penting untuk mencapai suatu prestasi. Namun, keduanya tidak akan bermanfaat apabila seseorang tidak memiliki motivasi yang memadai. Walaupun hasil tes kecerdasan kita menunjukkan angka yang tinggi, jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kelebihan tersebut, maka semua menjadi tidak berarti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar dalam diri seorang siswa sangat dipengaruhi oleh faktor yang sangat terkait dengan perkembangan kehidupannya, yaitu lingkungan budaya atau kebiasaan di lingkungan, keluarga dengan tuntutannya, sekolah dengan sistem yang diberlakukannya. Selain itu juga siswa itu sendiri. Itu menurut Gufron NM 2005. Nah, lingkungan yang sering menuntut seseorang siswa untuk melakukan ini dan itu keharusan menjadi orang sukses. Ketika seorang siswa dapat secara bijak menanggapi tuntutan ini, maka ia akan termotivasi untuk mewujudkannya, yaitu dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Namun, apabila tuntutan dianggap terlalu berlebihan dan membebani, maka sebaliknya, seorang siswa akan kesulitan belajar dengan baik. Dalam hal ini, kedewasaannya dalam menyikapi tuntutan sangat diperlukan. Sistem peringkat sering menjadi beban bagi seorang siswa dan orang tua. Ketika seorang siswa merasa bahwa dirinya tidak bisa berprestasi tinggi, mereka bisa terdorong untuk berlaku curang pada saat ulangan. Yang lebih berbahayanya lagi, hal ini justru menjadi beban yang akan melemahkan motivasi belajarnya karena mereka merasa frustasi. Jadi, kedewasaan siswa dan orang tua dalam menyikapi hal ini sangat diperlukan. Mereka harus tahu bahwa prestasi belajar tidak ditentukan semata-mata oleh peringkat. Faktor yang paling dominan menentukan motivasi belajar seorang siswa adalah diri siswa sendiri. Hal ini karena siswa sendirilah yang akhirnya mengambil keputusan tentang apa yang hendak ia lakukan dan bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Slide berikutnya yaitu kategori motivasi belajar. Menurut Waldy, tahun 2005 ada 4 kategori motivasi belajar siswa, yaitu Icebreaker, Sociable, Conscientious, dan Serious. Masing-masing ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, siswa dengan motivasi belajar Icebreaker lebih berorientasi pada keinginan untuk unggul dalam persaingan dan bersifat kompetitif. Motivasi ini lebih dipengaruhi oleh faktor teman dan keluarga. Yang kedua, siswa dengan motivasi belajar Sociable memiliki semangat kebersamaan, bersifat kooperatif non-kompetitif.
Siswa dengan motivasi ini lebih menyukai keberhasilan bersama. Yang ketiga, siswa dengan motivasi belajar konsientius hanya melakukan kegiatan jika telah mendapat petunjuk yang jelas dan terikat pada peraturan. Yang keempat, siswa dengan motivasi belajar serius selalu ingin tahu, tidak suka kemapanan, dan mendambakan perkembangan. Siswa seperti ini lebih menyukai hal-hal yang baru pada pengembangan keilmuan. Nah, untuk teman-teman, apakah motivasi belajar kalian termasuk ke dalam kategori yang 4 ini? Nah, nilai diri masing-masing ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi belajar? Nah, di sini saya punya tips meningkatkan motivasi belajar nih teman-teman. Yang pertama, sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Jenis pembelajaran yang disukai orang beragam jenisnya. Setiap orang punya metodenya masing-masing. Ada yang suka membaca, ada yang suka menonton, ada juga yang lebih suka mendengar. Nah, ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Pilihlah metode apa yang paling kamu senangi, dengan begitu semangat belajar akan mulai tumbuh kembali. Yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Sebuah target penting bagi usaha. Selalu mengingat target apa yang akan kamu raih. Misalnya, jika kamu bisa mahir bahasa Korea, maka kamu akan bisa bekerja di kedutaan Korea nantinya. Saat mengingat target, itulah yang membuat semangat belajar kembali berkobar. Yang ketiga, bergabung di tim belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Salah satunya, tingkatkan motivasi belajar melalui belajar online. Kamu bisa bertukar informasi dan ilmu bersama teman-teman. Melalui belajar online, tak hanya ilmu saja yang bisa kamu dapatkan, tapi juga menambah teman. Yang keempat, gabungkan metode belajar. Agar tidak jenuh dan bosan, kamu bisa menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang ada. Misalnya dengan belajar menggunakan peta sambil melihat video di YouTube. Rasa senang dan seru akan membuat motivasi belajar tetap bertahan stabil. Yang kelima, atur jam belajar. Kebiasaan akan menjadikanmu selalu tepat. Caranya dengan mengatur waktu belajar yang tepat setiap harinya. Misalnya, pengaturan jam belajar setiap hari pukul 20.00 WIB. Kamu akan mulai terbiasa dan konsisten dengan jam tersebut. Bahkan rasa kantuk tak akan melunturkan semangat belajar. Yang keenam, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Mulailah untuk bisa menghargai diri sendiri. Salah satu caranya dengan memberi penghargaan kecil pada diri sendiri. Penghargaan itu bisa kamu berikan saat dirimu sudah bisa meraih target yang ditentukan. Misalnya, jika kamu sudah bisa menyelesaikan semua soal di buku, kamu akan mendapatkan liburan 1 hari di pantai. Yang ketujuh, istirahatlah sejenak. Jangan berpikir kamu harus belajar terus sepanjang waktu. Tidak ada salahnya untuk istirahat sejenak agar otak kembali fresh kembali. Istirahat yang cukup juga merupakan sebuah ide yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar. Selain dengan tidur, kamu bisa mencoba untuk melakukan mediasi atau olahraga kecil. Yang kedelapan, hindari gangguan kecil. Gangguan sekecil apapun bisa mengganggu proses kerja otak menerima pembelajaran. Cobalah untuk konsentrasi lebih dalam lagi, pusatkan pikiran dan jauhkan diri dari gangguan. Pilih tempat yang kamu sukai, bisa di tempat tenang atau di tempat lain bebas sesuai metode belajarmu. Yang kesembilan, jangan malu bertanya. Ketika kamu sedang menemui kesulitan dalam belajar, jangan pernah ragu untuk bertanya. Sebuah pertanyaan atau rasa penasaran akan menumbuhkan ilmu yang lebih. Dengan jawaban yang sudah didapat, wawasanmu akan lebih terbuka. Kamu bisa bertanya kepada orang terdekat, orang tua, saudara, ataupun pada guru. Dan yang terakhir, berteman dengan orang yang senang belajar. Bukan berarti kamu dianjurkan untuk memilih teman ya. Tapi untuk urusan semangat belajar, pilihlah teman yang memiliki semangat belajar tinggi. Lingkungan akan membawa dampak pada diri sendiri. Kamu bisa belajar bersama. Dengan dekat dengan orang yang suka belajar, otomatis kamu akan ikut termotivasi belajar. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya sampai akhir. Jika ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.